Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Semoga kita Sore, Pak. sehat-sehat ya. Baik, saya langsung ya untuk ke materi kita ya, ke materi ke-13. Kelihatan PowerPoint-nya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Bentar ya. Baik ya. Untuk materi ke-13, pembahasan kita ya. Mengenai dalam hal teknik penyelesaian masalah etika. Terbaca ya PowerPoint-nya ya. Terbaca, Pak. Baik, nah Baca, Pak. pertama ini adalah mengenai kita dapat menganalisis ya isu-isu dalam masalah etika. Kemudian yang kedua membuat diagram garis, yang ketiga membuat diagram alur ya. Nah, di mana ya pada analisis isu dalam masalah etika, yang pertama sekali kita harus mengetahui tipe isunya ya dalam penyelesaian masalah etika. Yang pertama itu ada faktual ya, di mana isu-isu faktual ya yang dapat kita jadikan sebagai sebuah kasus dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian kedua adalah konseptual, di mana isu ini ya berhubungan dengan bisa tidaknya suatu ide itu dapat diterima ya. Kemudian ketiga adalah moral, di mana prinsip moral yang dapat kita terapkan pada situasi tertentu. Tentunya merupakan kesepakatan atau prinsip moral yang telah diterapkan ya. Kemudian bagaimana cara kita membuat diagram garis ya dalam hal prinsip etika yang diterapkan. Yang pertama, kita menggambar garis beserta berbagai contoh dan situasi hipotesis yang ditempatkan pada garis tersebut. Yang kedua, pada satu ujung ditempatkan paradigma positif dan di ujung lain paradigma negatif. Ketiga ya, contoh yang mendekati paradigma positif ditempatkan dekat paradigma positif. Kemudian keempat, tempatkan masalah moral yang kita bicarakan ke tempat yang tepat sepanjang garis. Kelima, telaah apa yang lebih mendekati paradigma positif maupun negatif, sehingga kita dapat menentukan apakah masalah bisa diterima atau tidak, atau etis dan tidak etis. Nah, misalnya contoh ini ya, di mana perusahaan ingin membuang misalnya limbah beracun ke sebuah danau. Nah, di mana kota di dekat danau tersebut mengambil persediaan air minumnya di danau. Nah, maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah limbah yang direncanakan untuk dibuang di danau di mana konsentrasi rata-rata limbah adalah 5 ppm, di mana batas ya untuk limbah itu adalah 10 ppm. Jadi paradigma positifnya, persediaan air untuk warga kota harus bersih dan aman. Sedangkan paradigma negatifnya, tingkat limbah beracun yang dibuang ke danau ya. Nah, ini bagaimana cara membuat diagram garis ya, ada paradigma negatif dan paradigma positif. Nah, kemudian untuk membuat diagram alur ya,
tentunya kita dapat menganalisis ya berbagai kasus, terutama kasus yang mempunyai tahapan kejadian yang dapat kita pertimbangkan ya. Keuntungannya memberi gambaran visual tentang sebuah situasi dan memungkinkan kita untuk melihat konsekuensi yang mengalir dari setiap keputusan. Nah, ini contoh dari diagram alurnya. Nah, contohnya ini ya, diagram alur ya. Misalnya kasus. Jadi dia secara diagram alur ya, ini membangun pabrik misalnya kimia, hukum keselamatannya gimana. Nah, kemudian mendesain pabriknya. Jadi membuat proses diagram alurnya dari isu-isu terkait permasalahan yang ada ya. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk materi yang ke-14. Materi ke-14 ini terkait dari sisi ya. Nah, di mana dari sisi ethical governance ini merupakan bagaimana ya cara kita untuk bisa menerapkan etika dari sisi governance. Government di sini adalah pemerintahan ya. Nah, jadi pengertian daripada ethical governance ya merupakan kekuasaan eksekutif ya, sedangkan pemerintah arti luasnya itu sebuah organisasi atau lembaga baik eksekutif maupun legislatif serta yudikatif. Jadi etika pemerintahan ya merupakan seperangkat nilai moral dan ajaran tentang berperilaku baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan ya yang berhubungan dengan hakikat manusia ya. Tentunya yang harus kita junjung pada etika pemerintahan adalah berbudaya etika ya. Di mana di dalam perusahaan juga ada ya corporate culture ya, budaya perusahaan. Nah, dari sisi budaya etika ya, 3 faktor yang dapat perbedaan pengaruh budaya yang dominan terhadap perilaku. Pertama adalah keyakinan dan nilai-nilai bersama, kedua dimiliki bersama secara luas, dan ketiga mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku ya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan struktur etika korporasi? Nah, korporasi di sini dalam suatu perusahaan tentunya sebaiknya disesuaikan dengan kepribadian perusahaannya ya. Pengembangan struktur etika korporasi ini berguna untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik dengan sesuai norma yang ada. Dari sisi pengertian GCG ya, mungkin kita udah kenal ya, good corporate governance ya, di mana menurut Agus Sukrisno ya, yang mendefinisikan bahwasannya tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dari dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, jadi ini bagaimana tata kelola yang baik dalam suatu perusahaan, good corporate governance ya. Mungkin dari kita ya sudah bekerja dalam suatu perusahaan, di mana tentunya good corporate governance ini sangat kita junjung tinggi ya. Bagaimana secara administratif antara hubungan ya antar manajemen di sisi perusahaan ya dengan kelompok-kelompok lainnya. Nah, prinsip-prinsip ya dari sisi GCG ya, good corporate governance ya itu adalah kita harus perusahaan ya yang baik itu adanya suatu transparansi